Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, ya, oke. Siang, Pak. Iya, di pertemuan yang kelima ya, ini minggu kelima untuk mata kuliah matriks ruang vektor. Oke, di sini pembahasan yang hari ini itu lebih membahas ke vektornya gitu ya. Kalau yang minggu lalu kalian sudah belajar tentang matriks ya. Terus yang minggu lalu itu lebih spesifik ke determinan ya. Bagaimana menghitung determinan menggunakan operasi baris elementer dan menggunakan ekspansi kofaktor. Oke, nah untuk yang hari ini mungkin ini pembahasannya akan sangat panjang ya. Jadi karena berhubung UTS-nya dimajukan ke minggu 7, jadi ada beberapa materi yang dipadatkan gitu ya. Jadi di 3 pertemuan itu dipadatkan ke 2 pertemuan ya, di pertemuan 5 dan 6. Oke. Jadi mungkin nanti pembahasannya lumayan panjang itu atau banyak konsep yang disampaikan ya di pertemuan kali ini. Oke, jadi kita fokus ke vektor ya. Nah, sebenarnya kalau vektor itu kalian sudah pelajari dari SMA atau SMP ya mungkin ya terkait vektor ini. Nah, di sini ada istilahnya ruang Euclidean. Nah, jadi ini suatu himpunan gitu ya yang disebut nanti ruang vektor, tapi ruang vektor secara umumnya akan dibahas di pertemuan ke-6. Nah, jadi di sini ruang vektornya yang khusus spesifik saja. Nah, Euclidean ini karena dia memenuhi beberapa aksioma. Oke, tapi di sini yang lebih dicontohkan itu yang ruang yang simpel ya, seperti R2, R3, dan Rn gitu ya. Oke, nah sebelum sana mungkin ke definisi vektornya dulu ya. Oke, nah jadi vektor itu disebut sebagai kuantitas fisik ya, yang direpresentasikan dia dalam bentuk apa nih? Oh ya, sebentar. Kuantitas fisik itu ada dua jenis. Yang pertama skalar, yang kedua vektor. Nah, jadi vektornya salah satu kuantitas fisik uh, selain skalar. Nah, kalau skalar dia hanya memiliki nilai numerik. Oke, jadi misalkan seperti besaran suhu, besaran kelajuan kendaraan, besaran panjang ya. Jadi hanya berupa nilai numeriknya berapa. Tapi kalau vektor dia ada arahnya gitu ya. Nah, jadi uh, dengan nilai sekian itu ke arah mana. Nah, jadi ada arahnya gitu untuk vektor. Nah, contohnya kecepatan ya. Terus ada lagi nggak? Ada yang mau kasih contoh untuk vektor ini? Contoh besarannya apa saja kalau di fisika atau di sains gitu? Apa? Ada yang mau kasih contoh? Besaran yang Newton, Pak. ya gimana? Newton, Pak. Newton. Oke, Newton itu satuannya ya. Berarti kalau Iya. untuk besarannya apa? Gaya. Gaya, betul ya. Gaya itu vektor. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Iya. Nah, di sini ada bedanya ya, kecepatan sama kelajuan. Di sini kelajuan masuknya di skalar ya, tapi kalau kecepatan di vektor. Oke, karena kecepatan itu berdasarkan apa? Berdasarkan perpindahan ya. Jadi kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Tapi kalau yang kelajuan itu jarak tempuh dibagi waktu. Nah, karena jarak tempuh itu kan tidak dipengaruhi oleh arahnya gitu ya, arah perjalanannya itu ke mana itu tidak dibahas di jarak tempuh ya. Jadi jarak tempuh itu hanya berupa nilai berapa nilai jarak yang itu ada arahnya berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Entah arahnya itu berapa derajat dari apa? Kalau dibuat koordinat kartesius atau mungkin arah dengan sumbu apa? Utara selatan yang arah mata angin gitu ya. Jadi ada arahnya di situ. Oke, sehingga di sini percepatan sama perlajuan juga beda ya. Kalau kecepatan ini kan vektor, berarti kalau percepatan vektor juga. Kalau kelajuan itu skalar, berarti kalau perlajuan itu skalar juga gitu ya. Nah, jadi ada bedanya antara vektor dengan skalar.
Nah, untuk anotasinya, biasanya menggunakan huruf kecil yang dicetak tebal gitu ya, kalau untuk vektor. Atau bisa juga pakai panah yang dituliskan di atasnya. Nah, mungkin kalau kita ditulis tangan, itu akan lebih mudah pakai yang ada panahnya yang di atas ya. Karena menuliskan huruf tebal itu agak susah kalau kita tulis tangan. Oke, nah. Terus kalau secara geometri, nah ini karena tadi vektor itu mempunyai besar dan arah. Nah, besarnya itu dinyatakan sebagai panjang garis gitu ya, panjang garis dari titik asal sini ke titik akhirnya gitu ya. Nah, ini panjangnya berapa, ini sebagai besarnya. Terus kalau misalkan arahnya itu ya ini tanda panah ini dia mengarah ke mana gitu. Jadi kalau kita buat koordinat apa? Kartesius gitu ya, sumbu X, sumbu Y, nanti akan ada sudutnya. Dia nilai sudutnya dengan sumbu X itu berapa derajat. Nah, itu jadi arahnya. Oke, ini seperti ini. Dan dua vektor yang arah dan besarnya sama, itu adalah vektor yang sama gitu ya. Nah, jadi bagaimana menyatakan dua vektor itu sama? Kalau dia memiliki besar dan arahnya itu sama. Ya, jadi kalau ada salah satu yang tidak sama di antara dua komponen tadi, berarti itu bukan vektor yang sama ya, seperti itu. Oke, nah ini kalau kita menuliskan vektor dengan huruf kecil ya seperti ini tadi, mau dicetak tebal atau di garis panah di atasnya, atau kalau misalkan vektornya itu kita berikan notasi di ini, titik asal sama titik akhirnya. Misalkan titik asal ini kita berikan A, terus titik koordinat yang di akhirnya sini kita berikan B. Nah, berarti vektor yang W ini itu bisa kita sebut juga vektor AB dengan tanda panah di atasnya. AB itu artinya mulainya dari A dan berakhirnya di B gitu ya. Titik awalnya di A dan titik akhirnya di B. Oke, ini adalah vektor W yang disebut juga vektor AB. Oke. Nah, kalau yang ruang vektor ini gimana? Nah, ruang vektornya berarti himpunan dari vektor-vektor gitu ya, yang didefinisikan dengan aturan tertentu gitu. Nah, jadi kalau secara umum nanti akan kita bahas di pertemuan ke-6. Nah, di sini hanya khusus yang sering kita gunakan, yaitu ruang vektor R2. Artinya ini vektor yang berbentuk seperti ini, jadi matriks kolom ya yang ukurannya 2x1, di mana isi dari matriks ini merupakan bilangan real. Nah, jadi himpunan vektor yang seperti itu ya, itu kita himpunkan jadi satu, semua kemungkinan nilai real ya, yang ada di isinya sini. Nah, sehingga disebut vektor di R2. Oke, jadi himpunan vektornya tadi adalah R2 ini. Nah, kalau kita notasikan dengan koordinat jadi seperti ini ya. V, ini vektornya sama dengan V1, V2. Nah, V1, V2 ini masing-masing ini apa? Ini adalah nilai dari komponen vektornya. Nah, jadi kalau di R2 itu kan kita bisa lihat dari ini ya, koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y. Nah, jadi yang pertama ini komponen sumbu X, yang kedua ini komponen sumbu Y. Oke, dan kita menggambarkan vektornya itu dari titik asal di sini, titik 0,0, sampai ke titik akhirnya itu adalah nilai dari V1 dan V2-nya. Oke, jadi ini adalah vektor V-nya, gitu ya. Nah, terus kalau kita perluas dimensinya ke R3, nah, jadi seperti ini. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Komponennya pun ada 3 ya, V1, V2, V3. Menuliskannya seperti ini. Oke, dan ini sebenarnya bisa kita perluas lagi, R4, R5, dan seterusnya ya sampai Rn. Tapi kalau secara geometrinya itu kita mungkin sulit ya, atau memang belum bisa untuk menggambarkannya seperti apa R4 dan seterusnya. Tapi secara aljabar ya, itu bisa kita konstruksi. Ya, kita buat saja tambahkan satu komponen berikutnya, yaitu V4 gitu ya. Jadi ada V1, V2, V3, V4. Jadi bentuk matriksnya jadi bertambah gitu ya, ukurannya. Nah, jadi kalau secara umum, vektor di Rn seperti ini. Nah, jadi tidak ada gambaran geometri, tapi kita bisa mengkonstruksinya secara aljabar ya, seperti ini. Oke. Oke, dan semua vektor yang tadi kita tuliskan dalam V1, V2 ya, yang ini, maupun yang di sini, yang ada di R3 atau yang di Rn,
ini sebenarnya kita buat dia berawal dari titik asalnya itu titik nol, ya, titik asal nol gitu ya dari sini. Jadi kalau kita ingin menggambar vektor yang ini, itu nanti eh, kita apa namanya kita asumsikan ya, atau kita gambarkan dia mulai dari nol sini dan sampai ke titik akhirnya itu adalah nilai yang ada di komponennya ini. Jadi misalkan gini, ini nilai V1, V2-nya 4,5. Jadi kalau cara mudahnya untuk menggambarkan di koordinat Cartesius itu, jadi kita mulai dari titik 0,0, titik asal, lalu kita tarik ke nilai si koordinatnya nih 4,5. Jadi ditarik ke koordinat 4,5. Jadi ke sini gitu. Sehingga di sini kita nyatakan sebagai vektor V tadi yang kita definisikan nilainya 4,5. Tapi sebenarnya apakah harus selalu dari titik asal? Itu sebenarnya tidak harus ya. Nah, jadi ini cara mudah gitu ya untuk menggambarkan vektor yang kalau kita punya itu bentuk ini, bentuk koordinatnya seperti ini, atau mungkin bentuk matriks. Cara paling mudah ya ditarik dari titik asal 0,0 ke nilai yang ada di sininya, nilai komponennya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 3 komponen ya kita buat di dimensi 3 berarti ya. Misalkan 4,5,6 ya, seterusnya. Nah, kalau sampai N, ya ini kalau bisa digambarkan, yaitu kita tarik dari titik asal ke nilai ini ya, yang sesuai dengan komponennya ini. Ya, dan secara umum, nanti kalau vektornya Rn, titik asalnya ya 0,0, seterusnya ya, sampai dia memiliki berapa nih? N komponen ya. Oke, seperti itu. Nah, ini hanya untuk menggambarkannya ya, seperti ini. Oke, ini vektor 0 ya. Nah, kalau vektor 0, itu kalau di secara geometri itu gimana? Kalau kalian ingin menggambarkan vektor 0. Jadi kalau misalkan vektor V kan dia bentuknya ke sini nih, misalnya ada garisnya, ada panahnya, ada titik asal, ada titik akhirnya. Tapi kalau vektor 0, kira-kira menurut kalian gambarnya gimana? Ada yang bisa, ini nggak? Ada yang tahu nggak? Vektor 0 itu gimana gambarnya? Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, gimana? Nggak ada garisnya Pak. Nggak ada garisnya. Jadi dia bentuknya apa? Jadi dia titik aja gitu. Titik aja ya. Oke, nah, jadi titik itu sebagai awal dan akhirnya ya di situ ya. Jadi kalau dilihat eh, kan katanya vektor tuh harus punya besar dan arah. Nah, berarti besar dari vektor 0 tuh karena dia tidak memiliki garis ya, kita nggak bisa melihat garisnya. Berarti besarnya kan 0 gitu ya. Oke. Terus arahnya kemana kira-kira? Kalau vektor 0 tuh arahnya kemana tuh? Kan katanya vektor tuh harus mempunyai besar dan arah gitu ya. Jadi kalau vektor 0 itu arahnya kemana? Kan kita nggak bisa melihat tanda panahnya ya. Nah, ternyata itu diasumsikan dia ini arahnya itu ya ke ini, ke segala arah gitu ya. Karena tidak memiliki arah gitu kan. Dan kita tidak bisa mendefinisikan dia arahnya ke satu tujuan yang spesifik gitu ya. Jadi diasumsikan kalau vektor 0 itu arahnya ke segala arah, itu kita definisikan seperti itu. Karena kalau misalkan kita state bahwa vektor 0 tidak memiliki arah, nanti akan kontradiksi dengan definisi vektor gitu ya, seperti itu. Oke, itu untuk vektor 0. Nah, ini kalau kita notasikan ya di Rn jadi seperti ini ya. Oke. Terus kalau negatif dari vektor itu sebenarnya kita lambangkan dengan min V. Dan kalau untuk besar vektor itu tidak mungkin negatif ya. Jadi kalau besar vektor itu minimalnya itu 0 gitu. Jadi tidak mungkin negatif. Nah, negatif V ini kan suatu vektor ya. Itu sebenarnya bukan besarnya yang negatif, tetapi arahnya yang sebaliknya dari arahnya si V itu. Jadi misalkan vektor V itu arahnya ke sini,
dengan nilai besaran tertentu gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengkonstruksi vektor min V, nah berarti kita sebenarnya membangun vektor seperti cerminannya dari V gitu ya. Jadi kita buat yang panjangnya sama, tetapi arahnya tuh berlawanan ke sini. Oke, jadi min V itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan V, tetapi arahnya berlawanan, ya. Arah sebaliknya dia. Itu negatif dari vektor V. Nah, ini contoh-contoh vektor ya, di R2, di R3, R5 gitu ya. Nah, terus ini salah satu contoh di penerapan di komputer grafik ya, untuk menentukan apa ini, warna suatu apa pixel gitu ya mungkin ya. Jadi di sini kan dibentuk dari komponen red, green, sama blue. Ya, dimana nilai dari masing-masing komponen itu dari 0 sampai 255 ya. Oke, ini kalau berapa nih? 16 bit ya, gitu ya. Atau ya 16 atau 8 nih? Nah, oke, jadi setiap 24, Pak. 24. 24 itu 255. Iya, 255 8 bit soalnya. Oh, oke. 8 bit ya, oke. Nah, ini jadi setiap warna ya yang ada itu ya, itu bisa dikonstruksi dari sini. Jadi kita bisa buat koordinat gitu ya, koordinat yang berbentuk tiga ini ya, tiga pasangan seperti ini. Bukan tiga pasang ya, kalau istilah lainnya itu tiga tuple gitu. Jadi yang pertama ini bagian red-nya, yang kedua green, yang ketiganya blue-nya gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan nilainya besar semua, nilai maksimal semua nanti akan jadi warna putih gitu ya. Kalau yang gelap semua nanti jadi kalau yang nilainya 0 semua jadi warna hitam. Oke. Oke, ini tapi nanti ada selain red, green, blue ada yang lain lagi ya. Mungkin seperti apa? Ada yang tahu nggak? Yang pakai apa? Cyan, magenta, black, sama apa itu satunya? White ya? CMYK itu apa tuh? Cyan yellow ya. Cyan yellow, magenta, K-nya itu apa? Black ya. Nah, itu kan untuk pewarnaan juga ya. Jadi nanti bisa dikonversi dari model warna yang ini ke model warna yang satunya. Oke. Oke, kemudian ini terkait penjumlahan dua vektor. Saya rasa ini juga sudah biasa ya kalian ya. Jadi kalau secara geometris, bagaimana menjumlahkan dua vektor itu bisa dengan cara kaidah segitiga atau jejer genjang itu. Paralelogram itu jejer genjang. Jadi kalau misalkan yang segitiga ya, itu berarti yang ini nih. Jadi kalau misalkan kita punya vektor V, terus vektor W-nya yang ke sini, gimana menjumlahkan dua vektor itu, V tambah W. Nah, jadi kalau yang segitiga, berarti kita buat supaya vektor W-nya ini, titik pangkalnya itu berimpit dengan titik ujungnya si V ya. Titik akhirnya si V nih. Jadi nanti V terus W-nya ke sini. Nah, hasil penjumlahannya itu tinggal pangkalnya si V itu ditarik ke ujungnya si W. Jadi ke sini ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini V tambah W. Ini dengan aturan segitiga. Nah, kalau dengan aturan jejer genjang, berarti yang ini. Jadi di sini ada V, di sini ada W gitu ya. Nah, bagaimana dari dua vektor ini kita membangun suatu jejer genjang. Nah, jejer genjang itu kan terdiri dari dua pasang garis yang sejajar ya. Berarti kita bentuk suatu garis yang sejajar dengan ini. Garis W, garis vektor W ini. Dan dia tuh melalui titik ujungnya si V ya. Jadi ke sini ya. Nah, jadi nanti ini tadinya belum ada nih, V tambah W-nya belum ada. Nah, jadi dari sini ketemu ini. Nah, terus begitu juga untuk yang V. Kita buat yang sejajar dengan V ya, tapi dia melalui titik ujungnya si W. Dan akhirnya bertemunya dua garis tadi bertemu di sini. Nah, lalu kita tarik garis dari pangkalnya V dan W ya ke situ gitu. Jadi ini adalah penjumlahannya ya, V tambah W. Oke, tapi kalau untuk menjumlahkan vektor ya, apalagi kalau yang dimensinya lebih dari 3 gitu ya,
itu memang tidak efisien dan memang mungkin tidak bisa gitu ya dengan cara jajar kencang atau segitiga ini. Secara geometris itu lebih sulit untuk dilakukan. Ya, sehingga itu harus menggunakan sudut pandang ini ya, aljabar ya. Jadi kita gunakan notasi-notasi seperti ini. Jadi kita menjumlahkannya per komponen. Jadi V itu V1, V2 sampai Vn, W-nya W1, W2 sampai Wn. Ya, kalau penjumlahannya tinggal kita jumlahkan per komponen ya, seperti ini. Oke, saya rasa ini juga biasa ya seperti ini ya. Tinggal tiap komponennya dijumlahkan. Ya, ini V, ini W. Jadi setiap posisinya 3 tambah 4 jadi 7, min 1 tambah 0 jadi min 1, 4 tambah 8 jadi 12. Ini adalah hasil penjumlahan dua vektor ini. Oke. Sekarang kalau pengurangan. Pengurangan ini sebenarnya apa? Ya, kita ingat yang tadi. Kenapa bisa muncul tanda negatif atau min V gitu ya, negatif dari suatu vektor. Yaitu sebenarnya kita tinggal membalik arah dari vektornya itu ya. Kita buat dia jadi arah yang sebaliknya gitu. Jadi W min V itu sebenarnya sama dengan vektor W yang ditambah dengan min V ya. Min V ini adalah vektor apa namanya? Negatifnya ya dari si V ini. Nah, jadi kalau kita punya W ke sini, terus kita punya V-nya itu ke sini, sementara yang kita ingin hitung itu W min V ya, berarti kita coba konstruksi min V-nya dulu. Nah, min V-nya kan pasti dia tinggal arahnya dibuat sebaliknya dari V, jadi ke kiri dia. Tapi panjangnya sama ya, panjangnya sama dengan si V. Oke, nah jadi sekarang kita punya vektor W dan vektor min V. Terus kita jumlahkan ya dengan aturan penjumlahan yang tadi. Bisa pakai segitiga atau jejer genjang. Sehingga yang didapatkan vektor W min V itu adalah yang ke sini ya. Seperti itu. Oke ya, ini untuk pengurangan dua vektor. Nah, secara aljabarnya ya sama saja ya seperti ini ya. Tinggal dikurangkan setiap komponennya ya, seperti itu. Oke, nah sekarang ini perkalian vektor dengan bilangan skalar ya. Nah, jadi misalnya kita punya vektor V, terus kita punya bilangan skalar K. Kalau kita ingin mengalihkannya, jadi KV itu gimana? Itu sebenarnya sama dengan vektor V, arahnya, sebentar. Nah, tapi di sini ada tanda mutlak nih, apa maksudnya? Jadi KV itu adalah vektor yang panjangnya nilai K mutlak kali dari panjang V. Oke, jadi ini kita tinjaunya secara panjangnya dulu. Dia belum meninjau dari arahnya ya. Jadi vektor KV itu panjangnya adalah K mutlak kali dari panjang si V. Jadi kalau misalkan panjang V awalnya itu 10, terus nilai K-nya ini misalkan 2, berarti kalau 2 mutlak kan 2 ya. 2 kali 10, 20 jadinya. Jadi vektor KV-nya jadi 20. Ya jadi 20 ya. 2 kali 10. Tapi kalau misalkan nilai K-nya itu minus 2, kan boleh saja ya. Nilai K kan bisa negatif juga. Nah, jadi minus 2 dikali vektor V, di mana tadi vektor V-nya yang panjangnya 10. Nah, berarti kira-kira vektor KV itu panjangnya berapa jadinya? Nah, karena di sini mutlak, berarti jadi tetap 2 ya. Minus 2 dimutlakan ya tetap 2 juga. Jadi sebenarnya vektor min 2V, yang tadi saya tulis min 2V, itu panjangnya tetap 2 kali dari panjang V-nya ya. Nah, yang berbeda itu apa? Yang berbeda bukan di panjangnya, tetapi di arahnya. Jadi kalau nilai K-nya ini negatif, arah dari vektornya itu jadi sebaliknya ya. Yang mungkin semulanya ke atas ya, terus jadinya ke bawah gitu ya. Sebaliknya. Oke. Terus mungkin kalau nilai K-nya itu kurang dari 1 ya, seperti ini, jadi dia terlihat jadi lebih pendek gitu ya ukurannya. Panjangnya lebih pendek. Tapi kalau nilai K-nya itu mutlak K-nya itu ya, lebih besar dari 1, dia akan jadi lebih panjang. Oke. Tapi kalau misalkan K-nya 0 gimana? Ya kalau K-nya 0 berarti dia jadi tidak memiliki panjang gitu ya. Tidak memiliki panjang, ya artinya apa? Panjangnya 0 sebenarnya, bukan tidak memiliki panjang ya. Nilai panjangnya itu 0.
artinya sama dengan vektor 0. Jadi 0 dikali suatu vektor atau sebarang vektor ya, yang dikalikan nilai skalar 0, itu akan menjadi vektor 0 gitu ya. Oke, itu untuk perkalian vektor dengan skalar ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, ini juga tidak susah ya, tinggal dikalikan ke dalam saja. Jadi kalau ada V seperti ini, dikalikan dengan skalar 2 gitu. Nah, 2-nya tinggal masuk ke dalam satu per satu. Jadi seperti ini ya. Oke, ini sih bisa lah. Nah, ini yang tadi, vektor yang tidak berawal dari titik asal. Oke, jadi kalau tadi kan kita kalau menggambarkan vektor selalu mulai dari titik 0,0 ya, dari ini, titik O di sini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ingin ingin buat vektor gitu ya, tapi mulai dari titik yang lain, titik P1 di sini. P1 ini koordinatnya X1, Y1. Nah, untuk yang P2 itu koordinatnya X2, Y2. Ini mereka berdua ini bukan titik asal ya, bukan titik 0,0 maksudnya, bukan titik 0,0. Jadi titiknya ada di sini dan di sini misalkan. Nah, jadi bagaimana kita secara aljabar gitu ya, untuk menotasikan atau menuliskan vektor ini nih, vektor P1, P2. P1, P2 ini kan artinya mulainya dari P1 dan berakhirnya di P2 gitu. Nah, jadi P1, P2, garis panah di atasnya itu. Nah, itu gimana? Nah, ternyata kita bisa memanfaatkan vektor yang ini, yang titik awalnya itu dari 0,0, yaitu OP2 dan OP1 ternyata. Nah, gimana tuh? Jadi kalau di sini, ini kan yang garis ini adalah vektor P1, P2. Nah, kalau yang ke sini, ini kan adalah vektor O P1. Nah, kalau yang di sini vektor O P2 ya. Nah, jadi bisa nggak dilihat hubungannya? Ternyata P1 P2 itu sama dengan OP2 dikurangi OP1. Nah, kenapa bisa begitu ya? Ada yang bisa ini nggak? Bisa menjelaskan nggak kenapa di sini OP2 dikurang OP1? Ada yang tahu nggak? Gimana? Ada yang ini tahu kenapa di situ OP2 dikurang OP1? Kenapa bukan OP1 dikurang OP2 gitu? Perubahan bukan Pak itu? Karena perubahan Perubahan. dari 2 ke 1, delta kayak gitu. Oke, bisa juga sih. Nah, tapi kalau kita tinjau dari penjumlahan vektor seperti yang di penjumlahan secara geometri tadi ya. Jadi kalau ini kan ada nih, OP1 kan arah panahnya ke sini. OP2 ke sini ya. Kalau P1 P2 itu yang ke sini. Nah, kalau dengan aturan segitiga berarti secara sekilas kita kelihatan nih. Kalau OP1 ditambah P1 P2 itu akan menjadi OP2 ya. Ya enggak? Nih, OP1 kan dari sini ke sini. Terus dia lanjut kan berarti ditambah gitu ya. Ditambah dengan P1 P2. Nah, dari sini ke sini. Berhentinya kan di titik ini nih. Nah, asal awalnya kan di sini nih. Nah, dari sini ke sini, itu berarti kan ini tambah ini sama dengan ini. Nah, jadi OP1 ditambah P1P2 sama dengan OP2. Nah, berarti kalau P1P2-nya ini, ya tinggal OP2 dikurangi OP1 gitu ya. Kan secara matematika kan gitu, tinggal dikurang. Atau kalau secara vektor juga bisa aja. OP2 kan ke sini. Nah, kalau min OP1 berarti kan ini arah yang sebaliknya dari OP1, yaitu yang ke sini. Nah, jadi kalau kita tambahkan ini ditambah ini, nah dia jadinya ke mana? Ke situ ya. Nah, jadi akhirnya dapatnya P1, P2 gitu. Oke, nah jadi ini untuk menuliskan ya dalam komponen seperti ini. Kalau misalkan vektornya itu bukan berasal dari titik 0,0, kita bisa kurangkan gitu ya koordinat di titik titik akhir dari vektornya gitu ya, dikurang dengan titik awalnya ya.
P2 dikurang P1. Nah, simpelnya sih seperti itu. Ini di R2, dan begitu juga di R3 ya, sama aja seperti ini. Nah, jadi contohnya kalau P1 itu adalah suatu titik yang ada di dimensi 3 ya, R3. 2,-1,4. Terus P2 ini 7,5,-8. Jadi kalau kita ingin membentuk vektor P1, P2 ini, vektor P1, P2 ya. Jadi kita tinggal dapatkan gimana? Ya 7 dikurang 2 gitu ya. Jadi X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 gitu. Ya, 7,2, 7 kurang 2, 5 kurang min 1, min 8 kurang 4 ya, dapatnya ini. Oke. Dan ini akan berbeda kalau misalkan kita yang cari bukan P1 P2 tapi P2 P1. Nah, itu akan berbeda. Dia jadi sebaliknya gitu ya. Jadi ditukar. Jadi X1 dikurang X2, Y1 kurang Y2, Z1 kurang Z2 gitu. Nah, jadi itu sangat berpengaruh ya, mana yang jadi titik awalnya dan mana yang jadi titik akhirnya ya dari vektor itu. Oke. Nah, ini untuk vektor yang tidak berawal dari titik asal ya. Oh Pak, mau nanya Pak. Oh iya, silakan. Tadi yang itu tuh berarti dikurang OP1 berarti di ditambah sama kebalikan dari OP1-nya berarti ya Pak? Betul. Nah, kalau misalnya kita mau gambarkan gitu ya, gimana tuh kebalikannya tadi? Coba ini kita gambarkan ya. Nah, ini biar kelihatan kita gambarkan. Oke. Nah, ini seperti ini nih. Ini kan OP1 ke sana ya. Kalau kita buat min OP1 itu kira-kira kemana dia? Ke bawah ya, ke sini ya. Oke, kita buat aja dia dari sini ke bawah sini. Dan panahnya kan jadi ke bawah ya. Sebentar ini. Oke, ini adalah min dari OP1. Nah, jadi kalau misalkan OP2 ditambah min dari OP1, berarti kalau secara apa tadi? Secara segitiga, itu berarti gimana? Min OP1-nya kita copy ke sini ya. Nah, jadi yang ini itu kita pindahkan ke ujungnya si OP2. Jadi ke sini. Nah, ini kita buat ke sini gitu. Nah, ini kan sama nih. Ini juga nilainya ini juga merupakan vektor OP1 min OP1 ya. Yang arahnya dia ke sini. Oke, sehingga nanti kalau kita tambahkan ini kan OP2 ya, ini kan OP2. Oke, gini. Ditambah dengan min dari OP1, hasil akhirnya itu jadi vektor yang arahnya ke sini nih. Oke, nah situ kan. Ini harusnya panjangnya sama ya. Jadi ini harusnya sejajar dengan yang di atas itu. Oke, harusnya sejajar dengan yang di atas. Nah, jadi ini sama dengan vektor yang ini P1 P2 P1 P2 ya. P1 P2. Nah, ini itu kan vektor yang ini ya. Oke, jadi ini hasilnya ke sini. Ya, seperti itu.
Kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan tadi apa diubah gitu di ngurangnya. Oh, ditukar ya, ditukar ya. Iya, Jadi kalau misalkan nanti P2 P1 gini ya. iya P2 kurang Nah, P1 heeh. kalau misalkan nanti OP satunya dikurang sama OP2 berarti kebalik nanti Pak arahnya atau gimana? Berarti kalau ini kan OP1 dikurang OP2 ya. OP2. Hah. Nah, terus sekarang kita cari min dari OP2. Min dari OP2 itu yang mana tuh? Coba kita lihat. Min dari OP2, OP2 kan ke sini. Berarti kalau min OP2 itu ke sini. Panjangnya harus sama ya. Nah, ini kan panjangnya dia harus sama ke sini. Ini adalah min OP2. Oke. Nah, terus kalau kita jumlahkan gimana? Kita jumlahkan, berarti kan kita sekarang menghitung ini ya. Ingin mencari P2, P1. OP2 ditambah OP1 ditambah min OP2. OP1 kan ini. Min OP2 yang ke bawah itu. Hasil jumlahnya kemana? Kalau kita dengan aturan segitiga, ini berarti kita harus copy min OP2-nya. Di copy ke sini ya. Dari ujungnya si OP1 kita copy ke sini. Kita copy ke sini, tapi panjangnya harus sama dan ini ya, kemiringannya nggak boleh berubah ya. Jadi harus kita copy aja. Jadi itu dua apa? Ini dua vektor yang sama sebenarnya. Ini min OP2. Oke. Mulai dari sini ke sini terus berakhirnya di sini. Nah, jadi hasil akhirnya itu yang ke sini ya. Ini harusnya kurang panjang ya ke bawah ya. Ya, ini ke sinilah ya. Ini adalah P2P1 vektor gitu ya. Ya, ini nilainya apa? Saling berkebalikan sama si P1 P2 ya. Iya Pak. Gitu. Jadi bedanya itu beda tandanya, Bre. Beda arah. Oh, Seperti itu ya. iya, makasih Pak. Oke. Nah, ini secara visualnya seperti ini. Ya, ini tentunya kita mudah ya untuk menggambarkannya karena dia di dimensi 2. Dimensi 3 ya mungkin masih bisa. Nah, tapi kalau untuk dimensi 4 dan seterusnya, itu tidak bisa secara geometri ya. Jadi itu secara aljabar saja yang bisa kita lakukan. Oke, itu untuk ini vektor yang tidak berawal dari titik asal. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan norma sebuah vektor. Norma di sini bisa dikatakan panjang atau magnitud ya. Panjang dari vektor itu. Atau besarnya vektor itu berapa. Ini disebut itu ya. Dikatakan norma gitu. Atau norm dari vektor V. Nah, simbolnya itu dengan kurung ini ya. Seperti mutlak tapi dia double gitu ya. Double mutlak. Jadi kenapa perlu ada double ini? Ya supaya tidak dikira dia mutlak di bilangan real gitu ya. Mutlak di bilangan real itu kan yang tidak boleh negatif gitu ya. Kalau negatif dibuat jadi positif, kalau nol tetap nol gitu ya. Kalau positif tetap positif. Nah, tapi kalau di sini dia garisnya ada 2 seperti ini. Oke, dan untuk ukuran yang di R2 di dimensi 2, vektor V itu normnya adalah ini. Kalau V-nya itu V1, V2, normnya itu akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Oke, dan ini diperluas sampai ke R3 dan ke Rn. Jadi kalau di R3 ya tinggal seperti ini. Komponen di dalamnya ditambahkan satu lagi berarti kan akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Nah, jadi sampai V3. Kalau misalkan R4 ya berarti dia sampai plus V4 kuadrat yang ada di dalamnya. Nah, kalau sampai ke N ya jadi seperti ini. Sampai ada N komponen ya. Oke. Oke, saya rasa ngitungnya nggak susah ya. Tinggal dikuadratkan, dijumlahkan, lalu diakarkan ya. Nah, ini untuk jarak gitu ya, jarak dari 2 titik. Nah, jadi misalkan
kalau tadi ini kan vektornya diberikan komponennya gitu ya. Jadi V1, V2, sampai Vn, komponennya sudah diberikan. Tapi kalau misalkan vektornya itu yang diketahuinya adalah titik ujung-ujungnya saja. Jadi titik awal dan titik akhirnya, yaitu P1 dengan P2. Nah, ini kan berarti kita belum tahu ya komponennya yang V1, V2, Vn itu berapa. Nah, jadi kita bisa lakukan dengan cara ini ya. Sebenarnya sama sih dengan yang ini. Hanya kalau di sini dia sudah menuliskan V1, tapi kalau di sini dia masih menuliskan X2 min X1. Ya karena sebenarnya V1-nya itu ya ini. V1 itu adalah X2 min X1 gitu kan. Ini adalah V1. Nah ini Y2 dikurang Y1 ini sebenarnya ya V2 itu, komponen keduanya dari vektor ini. Nah jadi kalau ini kan vektornya dia masih dinotasikan dengan dua titik gitu ya. Titik awal sama titik akhirnya. Tapi kalau yang di depan tadi, yang ini, dia sudah diketahui komponennya, komponen sumbu X-nya berapa, komponen sumbu Y-nya berapa. Kalau ada V3 berarti komponen sumbu Z ya. Nah, kalau ini sampai ke N. Gitu. Nah, itu bedanya di situ aja. Oke, dan ini diperumum sampai di dimensi N ya, Rn di sini. Nah, ini jarak dari dua titik ini tadi. Oke, jadi jarak dua titik ujung vektor ya, itu jaraknya itu ya sama dengan panjang vektor itu sendiri gitu kan. Oke, itu terkait jarak norm ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada vektor V. Coba kalau dari dua contoh ini bisa nggak dilihat bedanya di mana gitu. Nah, kalau contoh yang pertama, ini vektornya langsung diketahui komponennya. V itu komponen pertamanya atau V1-nya gitu ya. V1-nya 6, V2-nya min 2, V3-nya 3. Oke, berapakah normnya? Ya, tinggal dihitung. Norm dari V, akar dari 6 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dapatnya 7 gitu. Oke, itu contoh pertama. Nah, kalau contoh yang kedua, ini ada dua titik, P1 sama P2. Nah, dari dua titik ini, oke, di sini dia tidak menyebutkan bahwa dua titik itu akan dibentuk suatu vektor di sini ya. Dia tidak menyatakan itu. Yang penting ada dua titik aja dan jaraknya berapa kedua titik itu. Nah, jadi tinggal pakai rumus yang D tadi. Oke, jadi sebenarnya dua titik tadi itu bisa kita pandang sebagai jaraknya itu ya. Jaraknya sebagai panjang vektor P1, P2. Atau bisa juga panjang vektor P2, P1 ya. Karena P1, P2 ataupun P2, P1 itu panjang vektornya sama saja ya. Yang beda hanya arahnya. Oke, jadi cara dapat jaraknya gimana? Ya tinggal akar dari apa ini? Ya X2 min X1 ya. X1 min X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z1 min Z2 min Z1 kuadrat gitu ya. Oke, dan ini nilainya akar 2 akar 11 ya, seperti ini. Oke, jadi kalau ini diketahui dua titik-titik ujungnya, tapi kalau ini dia sudah komponen vektornya gitu. Oke. Terus kalau yang ini, oh ini kalau ini dimensinya 4 ya, R4 ya. Tinggal ditambahkan satu komponen aja. Nah, ini jarak antar dua vektor ya. Nah, jarak antar dua vektor kita juga bisa lihat dari selisih apa nih? Selisih komponennya gitu. Jadi kalau misalnya vektor U seperti ini komponennya, vektor V seperti ini, nah maka DU, V ini artinya distance-nya vektor U dengan vektor V gitu ya. Ini artinya norm dari vektor selisih U dikurang V. Atau sudah bisa juga V dikurang U ya, karena U min V dan V min U itu sebenarnya dua vektor yang memiliki panjang sama, hanya beda arahnya. Nah, oke. Jadi sini tinggal dikurangkan ya. 1 kurang 0 kuadrat, 3 kurang 7 kuadrat, dan seterusnya gitu ya. Dapatnya akar 58. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Masih bisa diikuti ya? Masih mudah ya?
Masih, Pak. Masih ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang berikutnya arah dari vektor. Jadi, kalau misalkan kita gambar gitu ya, kita gambar di R3 misalkan. Jadi ada vektor V seperti ini. Nah, vektor V ini kita bisa pandang dia tuh memiliki sudut sudut yang dibentuk gitu ya. Sudut yang dibentuk oleh vektor V dengan sumbu X itu disebutnya sudut alfa. Kalau misalkan sudut yang dibentuk dari vektor V dengan sumbu Y itu sudut beta. Kalau V dengan Z itu sudut gamma gitu. Nah, jadi arah itu di sini disimbolkan dengan sudut itu, besar sudut tadi. Atau bisa juga dengan nilai trigonometri sudut tersebut gitu ya. Jadi ya kalau misalkan sulit untuk melakukan apa atau sudutnya itu tidak istimewa gitu ya. Jadi kita tuliskan saja dalam nilai trigonometrinya sekian gitu. Nah, jadi cos alfa, cos beta, cos gamma gitu. Itu bisa dihitung dari sini. P1 ini komponen yang pertama di sini dibagi dengan apa nih? Panjang dari vektor V-nya. Oke, ini adalah nilai cos-nya itu. Terus ini kalau yang sudut B berarti dia V2. Kalau yang ini yang apa nih? Gamma ini pakai yang V3 seperti ini. Oke ya. Nah, ini ada bagian keduanya. Oke, oh tadi bagian keduanya langsung ke sifat-sifat ya. Untuk yang ini tadi ada yang mau ditanyakan nggak yang tadi di sini? Nah, jadi untuk menentukan nilai kosinus sudut itu ya sesuai dengan mau dilihatnya di sumbu yang mana, sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Ya, berarti tinggal komponen yang bersesuaian dibagi dengan norm dari vektornya ya. Itu adalah nilai kosinusnya. Ya. Oke. Oke, dan ini beberapa sifat aljabar vektor. Oke. Yang pertama ini apa? Oh ya, diketahui dulu nih. Diketahui vektor U, V, dan W di Rn. Kemudian K dan M itu adalah skalar ya. Jadi skalarnya bisa positif, negatif, 0, bisa pecahan juga. Nah, jadi sifat yang pertama, vektor itu komutatif terhadap penjumlahan. Jadi kalau misalkan vektor U ditambah V, itu akan sama dengan V ditambah U juga ya. Jadi komutatif. Nah, yang B itu sifat apa? Asosiatif penjumlahan ya. Jadi kamu mau misalkan ingin menjumlahkan vektor U dan V dulu, baru dijumlahkan dengan W, itu hasilnya akan sama saja dengan kalau V ditambah W dulu, baru nanti dijumlahkan dengan si U-nya ya. Oke, itu jelas ya. Terus yang C itu sifat identitas. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sebarang vektor U, kita tambahkan dengan vektor 0, itu tentu karena tadi sifat vektor komutatif ya, jadi 0 ditambah U juga akan sama ya dengan U tambah 0, dan hasilnya akan sama dengan U. Nah, ini sifat identitas. Sifat identitas, jadi tidak mengubah vektor U-nya gitu, si vektor 0-nya ya, kalau dijumlahkan. Oke, terus yang D, kalau kita punya vektor U ditambahkan dengan minus U, di mana minus U tadi vektor yang arahnya sebaliknya gitu ya, tapi panjangnya sama gitu ya dengan vektor U. Nah, dia akan menghasilkan apa? Vektor 0. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan dibuat dalam gambar, itu memperlihatkannya gimana tuh? Jadi kita awalnya punya vektor U ya, ke sana arahnya misalkan. Ini vektor U. Terus kita ingin buat vektor apa? Min U. Min U itu kan arahnya sebaliknya. Misalkan dari sini di balik sini ya. Tapi panjangnya sama ya. Panjangnya sama. Nah, kalau untuk secara segitiga tadi ya, menjumlahkan vektor. Itu kan gimana?
ya tinggal ini kan dibuat supaya titik pangkalnya si min U itu berimpit dengan titik ujungnya si U tadi gitu. Sehingga hasil dari pergerakannya atau hasil dari penjumlahannya itu hanya di sini ya. Berawal di sini dan berakhirnya di sini juga. Dan akhirnya hanya di satu titik ini aja. Nah, sehingga itu disebut vektor 0 ya. Seperti yang tadi dikatakan siapa tadi ya. Jadi vektor 0 itu yang hanya dia cuma punya satu titik ya. Tidak ada garisnya. Nilai besarannya itu 0. Oke, jadi itu untuk membuktikan sifat yang D ini. Oke. Nah, terus untuk yang sifat yang E, itu distributif ya. Kalau K dikali dengan vektor U yang ditambah dengan V, itu sama saja dengan K dikali U, lalu ditambah dengan V dikali, K dikali V ya. Nah, ini distributif penjumlahan ya. Kalau ini yang F ini yang ditambahkan adalah skalarnya ya. K ditambah M dikali vektor U sama dengan KU dikali MU. Oke, nah terus yang G ini asosiatif skalar dengan vektor. Ini terpenuhi juga. Terus yang H ini identitas perkalian skalar ya. Jadi kalau skalar 1 dikalikan dengan U akan tetap menjadi U sendiri gitu. Nah, ini sifatnya memang ada banyak dan tidak perlu dihafalkan. Tapi kadang secara langsung kita sudah bisa gitu ya untuk menerapkan sifat-sifat ini. Karena ini kan dasar dari operasi aritmatik ya. Beberapa kan seperti itu ya. Oke. Ada yang mau tanya nggak terkait sifat-sifat aljabar vektor ini? Masih cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, mungkin ini nih. Nah, ini sudah masuk ke lebih lanjutnya. Oke, jadi ada suatu konsep yang disebut kombinasi linier. Nah, jadi kombinasi linier itu, jadi gini, misalkan kita punya vektor ya. Sebuah vektor itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor lain. Itu kalau bisa dituliskan seperti ini. U sama dengan 3V plus 2W min 5X. Nah, artinya U ini bisa dituliskan sebagai kombinasi linier V, W, dan X gitu. Di mana V, W, X-nya adalah vektor di R3. Nah, secara umum itu seperti ini. Jika vektor W di Rn itu bisa dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V1 sampai Vr, itu jika W itu bisa dituliskan sebagai ini. K1V1, K2V2, dan sampai ya, dijumlahkan ya, sampai KR, VR, di mana K1, K2, sampai KR ini adalah bilangan skalar itu. Nah, ini adalah kombinasi linier. Nah, contoh seperti ini. Nah, jadi misalnya kita punya ini, persamaan seperti ini. Jadi kita ingin menyelidiki apakah vektor 6,14, min 2 ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari ini 1,2,3, 2, min 1,1 dan 3,2, min 1 gitu. Jadi kira-kira apakah vektor ini itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier 3 vektor ini? Nah, caranya kita tinggal menunjukkan bahwa K1, K2, dan K3 ini bisa ditemukan gitu. Kita bisa mencari K1, bisa mencari K2, dan bisa mencari K3 yang merupakan bilangan real ya. Nah, kalau kita bisa menemukannya, ya artinya ini terpenuhi tadi. Ini adalah kombinasi linier dari ketiga vektor ini. Gitu. Nah, caranya gimana? Pertama kita tuliskan aja si vektor ininya dalam bentuk matriks. Terus yang vektor lainnya juga matriks ya, seperti ini ya. Terus ini K1, K2, K3. Terus kita kalikan ya. Atau dari sini nanti kita bangun SPL. Jadi seperti ini. Ini kan artinya apa? K1 kali 1 ditambah
K2 kali 2 ditambah K3 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Akhirnya dapat satu persamaan. Ya, terus yang kedua juga K1 kali 2 tambah K2 kali 3 tambah K3 kali 2 sama dengan 14. Oke, nah jadi ini persamaan kedua dan satunya nanti persamaan ketiga. Nah, dari sini kalian cari pakai eliminasi Gauss atau mungkin mau sampai Gauss-Jordan silakan. Jadi kalian temukan K1, K2, K3 yang memenuhi itu kira-kira berapa nilainya. Jadi solusi dari SPL ini ya. Nah, solusinya kalau bisa ditemukan, ini ternyata K1-nya 1, K2-nya min 2, K3-nya 3. Kita bisa dapat ya ternyata ya. Nah, karena bisa ditemukan, artinya si ini memang kombinasi linear dari ketiga vektor ini. Dengan K-nya yang ini gitu ya. Seperti itu. Itu kombinasi linear. Oke, ya caranya pakai itu. Nah, sekarang coba nih. Sebentar. Bentar ya, saya cari latihannya dulu. Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau cari latihannya sebentar ya. Kombinasi linear ya. Oke, nah yang ini aja. Coba ini ada latihan. Misalkan U itu vektor 240, ya 2,4,0 gitu ya. Terus V itu 1, min 1,3. Ini kan dua vektor di R3 ya. Nah, apakah vektor yang di bawah ini itu merupakan kombinasi linear dari vektor yang di atas tadi gitu. Nah, jadi apakah dia kombinasi linear ya dari yang di sini? Oke, silakan nih, coba dikerjakan. Nanti yang bisa ditampilkan ya. Nah, jadi tugas kalian tuh mencari K yang memenuhi gitu. Jadi kalian buat dulu K1 dikali U ditambah dengan K2 dikali V, terus sama dengan ini, A ini. Sama dengan A ini. Oke, terus dari persamaan itu kalian buat ke dalam SPL. Tentunya SPL-nya dua variabel ya. Dua variabel. Nah, dari SPL itu kalian cari solusinya. K1 K2-nya ada atau tidak itu yang memenuhi. Jadi nilai K1 K2-nya berapa? Bisa pakai eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, kalau sudah ditemukan berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa dia memang kombinasi linear ya dari dua vektor yang di atas ini. Nah, seperti itu. Oke, silakan dikerjakan ya.
Oh iya, untuk materi yang hari ini itu sudah saya upload ya di Google Drive. Linknya waktu itu sudah saya sampaikan di Classroom ya. Iya Pak, udah. Ya. Jadi kalau melihat contoh yang tadi, untuk mengerjakan yang ini silakan. Oke, gimana? Ada yang sudah selesai? Mungkin untuk yang A dulu ya. Yang A kira-kira apakah merupakan kombinasi linear atau bukan? Iya, Pak. Ya, oke. Mau coba menampilkan jawabannya? Oh iya. Tapi sebenarnya Pak, ini caranya saya nggak pakai itu Pak, Ghost Jordan Pak. Nggak pakai eliminasi Ghost, nggak pakai eliminasi Ghost Jordan. Karena, ntar deh saya, benar nggak cara saya kayak gini Pak? Sebentar ya, saya save dulu. Oh ya, kita gantian ya. Ya Pak.
Benar, Pak. Hmm. Saya mulai presenting ya, Pak. Oh ya, silakan. Oke. Ini, Pak, yang A. Udah kelihatan belum, Pak? Oh ya, sudah. Tuh. Nah, Oke. saya yang A dapatnya kayak gini, Pak. Jadinya kan K1 dikali 240 ditambah K2 dikali 1 min 13 sama dengan itu kan vektor A. Ya vektor A-nya itu kan di sini mana tadi itunya? Oh, pokoknya itulah yang saya dapat dari contoh soal tadi 4, 2, 6. Nah, sebenarnya bisa langsung dikali aja kan, Pak. Jadinya 2K1 ditambah K2 sama dengan 4. Terus 4K1 dikurang K2 sama dengan 2. 0 dikali K1 ditambah 3K2 sama dengan 6. Nah, jadinya karena di sini 0, jadi langsung saja kan Pak, K2-nya dapat K2, 3K2 sama dengan 6. Jadi K2-nya sama dengan 2. Tinggal kita substitusi K2-nya ke persamaan yang ada K2-nya. Di sini aja 2K1 tambah K2 sama dengan 4. Kalau K2-nya disubstitusi di persamaan 1 jadinya 2K1 sama dengan 2 sehingga K1-nya sama dengan 1. Makanya jawaban saya iya. Apakah benar Pak Ini seperti ya, itu? betul ya. Kombinasi linear ya berarti ya. Iya Pak. Oke. Nah, itu kamu sudah menemukan nilai K1 dan K2 ya. Iya Pak. Oke. Itu nanti sebenarnya bisa di cross check lagi. Kira-kira kalau misalkan nilai K1 dan K2 itu dimasukkan, apakah setiap komponen vektornya itu benar gitu? Jadi nih, misalkan kan K1 kamu kan 1, K2-nya 2 ya. Iya Pak. Kamu masukkan ke atas. 1 dikali 240 Oh, iya. ditambah dengan 2 dikali 1 min 13. Apakah nanti Mm-mm. hasilnya sama dengan 426? Kalau Oh, baik. misalkan, jadi dicek ulang lagi gitu. Tapi itu Oh, kalau misalkan memang sama, berarti memang kita bisa menemukan K1, K2 yang memenuhi gitu ya. Tapi iya betul. ada suatu kemungkinan pada saat kita masukkan Mm-mm. ada satu baris yang ternyata itu tidak sama gitu antara ruas kiri sama ruas kanan. Nah, jadi kalau terjadi seperti itu, artinya nilai K1 dan K2-nya memang tidak memenuhi karena harus untuk semua barisnya memenuhi gitu ya. Ada Oh, kemungkinan yang bisa seperti itu gitu. kalau Jadi misalkan mohon maaf saya potong Pak. Jadi oh kalau ya. misalkan K1-nya ketemu sama K2-nya ketemu, tapi disubstitusi ternyata hasilnya tidak sama dengan di ruas kanan sama dengan seperti itu Pak maksudnya. Betul. Karena ada Oh, kemungkinan terjadi seperti itu. iya iya. Jadi ditambahkan lagi untuk mengeceknya saja gitu ya. Baik Pak. Oke. Kalau gitu saya bisa stop presenting Pak. Oh ya bisa. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, jadi Ya. yang tadi Akmal kerjakan itu nilai K2-nya itu bisa langsung diperoleh karena kebetulan ada satu nilai 0 gitu ya, 0 dikali K1 gitu ya, sehingga kan K1-nya hilang. Jadi tinggal K2 gitu ya, K2-nya langsung ditemukan. Dan ini hanya 2 variabel ya. Kalau 2 variabel itu bisa dengan mudah dieliminasi atau substitusi biasa. Tapi kalau mungkin ada 3 variabel, K1, K2, K3, atau mungkin K4 gitu. Nah, itu nanti kita perlu pakai Gauss-Jordan ya, supaya lebih mudah. Jadi menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Terus yang bagian B, ada yang sudah belum tadi? Bagian B itu yang ini. Ntar saya tampilkan lagi. Atau tadi sudah mencatat soalnya belum? Bagian B yang ini ya. 156. Oke, ini kira-kira kombinasi linear atau bukan ya?
Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Bukan, Pak. Kenapa bukan? Karena saya tadi pakai caranya siapa tadi yang sebelum ini? Akmal ya? Nah, cuman ya, cuman di bagian apa, yang terakhir itu 15-nya itu benar, cuman di 6 nyatanya salah, Pak. Oh, dinamanya salah ya? Udah ditulis belum tadi caranya? Enggak, Pak. Oh, nggak ditulis. Oke. Tapi K1 dan K2-nya berapa tadi ketemunya? K1 kalau misalnya itu tuh tadi kalau nggak salah K1-nya 1, sedangkan K2-nya itu -1. Oh, -1. Tapi pada saat Iya, kita tapi coba coba di masukkan kembali, operasi yang terakhir itu hmm, K1 kali 0 ditambah -1 kali K2 itu tuh hasilnya malah jadi -3, nggak ketemu dia, nggak sinkron di situ Pak. oh, ketemu ya. Oke, oke. Iya. Atau kita tuliskan aja. Oh, suara saya ini ya? Kecil ya? Halo, tes, tes. Iya Pak. Suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya? Oh ya. Kalau tanpa headset agak kecil, Pak. Oh iya ya. Kalian Pak. coba ini pakai headset aja. Oh, siap, Pak. Biasanya kalau kuliah gimana? Pakai headset atau pakai speaker? Kalau Apa biasanya? saya pakai headset saat ini. Atau pakai speaker yang gede tuh, jadi kedengeran kuat jadi. Oke. Nah, jadi ini ya untuk yang B ya. Oke. Jadi dibuat dulu persamaannya apa? Persamaannya apa nih? K1 dikali U, ya dikasih garis boleh lah ya. Ditambah dengan K2 dikali V sama dengan itu ya, A. Oh, kalau ini yang B ya. B. Nah, terus kita tuliskan aja. B-nya tadi apa? Dituliskan ke bawah. 1, 5, 6. Nah, kita kan tugasnya mencari K1 sama K2 ini. U-nya apa U-nya? 2, 4, 0 ya. Nanti kalian menuliskannya seperti ini. 1, min 1, 3. Nah, kita bisa nggak menemukan nilai K1 sama K2-nya? Ini kalau kita kalikan, masih dalam bentuk matriks ya misalkan ya. Jadi ini berarti 2K1, sebentar, sorry. Oh ya benar ya. Benar-benar. Ini 2K1 plus K2, terus bawahnya 4K1 min K2, terus di bawahnya 0 dikali K1 kan 0 ya, jadi tinggal 3K2. Nah ini misalkan ya masih dalam bentuk matriks. Nah berarti kan ini 156. Jadi ini masih dalam bentuk matriks. Kalau misalkan nanti dibuat ke SPL berarti ya tinggal 2K1 plus K2 sama dengan 1, ini jadi persamaan pertama gitu ya. Terus 4K1 min K2 sama dengan 5, ini persamaan kedua. Terus persamaan ketiganya 3K2 sama dengan kan si 6. Nah, jadi gimana caranya dari SPL yang ini, kita bisa nggak dapat nilai K1 sama K2-nya ini berapa gitu. Dan ternyata dari persamaan yang ketiga ini kita bisa langsung ya dapetin nilai K2-nya berapa. 63, berarti 2 ya. Nah, kalau dapat 2 nih, kita coba masukin ke atas, ke yang ini atau yang ini itu. Jadi 2K1 plus K2-nya tadi 2 sama dengan 1. Berapa nih? 2K1 sama dengan minus 1, berarti K1-nya berapa? Minus setengah gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita sudah menemukan ya nilai K1 sama K2-nya itu sudah ketemu nilainya, sekian. Tapi kita perlu uji lagi gitu ya, kita masukkan ke dalam sini. Kalau misalkan K1 diganti min setengah dan K2-nya diganti 2, apakah semuanya? Coba. Ini kita masukkan ya.
tadi K1-nya min setengah. Min setengah, kalau kita masukkan ke 240, terus ditambah dengan K2-nya tadi 2, yang dikali dengan 1 min 1, 3. Terus ini kita jumlahkan, kira-kira berapa ini? Ini kan min 1 ya, min 1 ditambah 2, berarti 1. Oke. Terus ini min 2, ya min 2 ditambah min 2, jadi berapa? Min 4 gitu ya. Oke, terus ini 0 ditambah 6. 6. Nah, ternyata ini hasilnya tidak sama dengan ruas kanan. Yang ruas kanannya kan 1, 5, 6 ya. Nah, karena tidak sama, berarti yang tadi kita dapatkan ini itu tidak berlaku untuk semua semua komponen ya gitu ya. Jadi nilai K1 dan K2-nya itu tidak memenuhi gitu. Nah, tapi tadi kita masukannya ke sini ya. Gimana kalau misalkan masukinnya ke bawah sini? Apakah nanti ketemu yang memenuhi atau tidak memenuhi juga? Coba kalau misalnya dimasukin ke bawah, berarti gimana? 4K1 dikurang 2 sama dengan 5 ya. K1-nya sekarang dapatnya berbeda lagi nih. Berapa nih? 7 ya, 7/4 ya. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk yang tidak konsisten juga. Jadi kalau tadi kita masukkan K2-nya ke persamaan pertama, ternyata dapat nilai K1-nya min setengah. Tapi kalau kita masukkan ke persamaan kedua, ternyata kita dapat nilai K1-nya sekian. Nah, ini kan dua hal yang tidak sama ya. Jadi kan ini tidak konsisten gitu. Jadi kalaupun nanti ini kalian masukkan ke sini, itu nanti akan tidak memenuhi juga. Ya, jadi tidak akan memenuhi ini. Ya, akibatnya gimana? Ya, bukan kombinasi linear ya, untuk yang B ya, seperti itu. Oke, sebenarnya nanti paling mudahnya itu kalau kalian coba dengan OBE, operasi baris elementer yang eliminasi Gauss-Jordan itu. Jadi pada saat kalian buat buat eliminasinya, nanti kan akan kelihatan tuh SPL yang punya solusi atau tidak itu seperti apa. Apakah dia solusi banyak atau memang solusi tunggal atau tidak mempunyai solusi. Jadi contoh yang tidak mempunyai solusi itu kalau ada 0 di koefisien ini, koefisien koefisien matriksnya ya, tapi di ruas kanan atau di bagian B-nya ini, itu adalah sesuatu yang tidak 0, misalkan 1 atau berapapun gitu. Nah, kalau ada baris yang seperti ini, artinya kan dia tidak mempunyai solusi. Jadi memang tidak ada nilai K yang memenuhi gitu ya. Nah, jadi kalau mau lebih jelas dan pastinya gitu ya seperti apa kesimpulannya, apakah kombinasi linear atau bukan gitu, itu lebih baiknya pakai OBE seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau yang C ini nanti kalau kalian cari, ini gimana? Kalau secara langsung, ini kan jadi persamaan yang homogen ya, persamaan linear homogen. Jadi pasti kita selalu bisa menemukan K1 0, K2 sama dengan 0 gitu ya. Ya 0 dikali U pasti akan jadi 0 ya. Ditambah 0 dikali V sama dengan 0. Ditambahkan kan jadi 0 juga. Oke, jadi ini pasti kombinasi linear ya. Karena dengan mengambil K1 dan K2-nya 0 ini dengan mudah ya. Bisa membuktikan bahwa ini memang kombinasi linear ya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini dulu? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau misalkan pakai cara OBE, tandanya di matriks yang ini nggak bisa dong, Pak. Di contoh soal ini nggak bisa dong, Pak. Kenapa Karena kan gimana? OBE itu harus itu nggak sih, Pak? Harus elemennya harus sama nggak sih, Pak? Oh, maksudnya mah harus persegi gitu ya? Iya. Oke, coba nih. Kalau misalkan kita bentuk, ini ukuran matriksnya jadi apa nih? Jadi 3 kali 1.
3 kali 1 ya. 3 kali 1. Oke. Coba kalau ini kita buat augmented matrix, hasilnya gimana nih? Gimana? Enggak deh, Coba. 3 kali 2, 3 kali. Jadinya 2, 1. 2, 1. Ini kan ruas kanannya 1 ya. Iya, 4 1, min. 1, Oh, 5. oh, 3, 6 ya. iya. Oh, Mm, tetap coba nih, gitu. kalau kita mau buat OBE nih, kita OBE kan. Ini misalkan kita bagi 2 ya. Jadi 1 setengah, setengah. Terus ini awalnya masih ini ya, misalkan ya, seperti ini. Terus bawahnya misalkan saya mau langsung bagi 3. Jadi ini, seperti ini. 1. Terus mau diapakan? Mau ditukar, boleh nggak? Tukar. Boleh. Ya, baris kedua sama 3 saya tukar, supaya langsung ketemu itu. Satu utamanya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Iya. Nah, terus baris ketiganya, itu mau saya nolkan. Oh, jadinya 4 R3 kurang 4 R1 kalau gitu. R3 Jadinya dikurang 4, jadinya sini jadinya 0. 0. Terus 1 dikurang min 4 1. kali setengah berarti. Min 3. Kurang 2 ya. Ya. Min 3. Terus ini 5 dikurang 5 min 2. dikurang Dikurang 2. 23 jadi 3. Nah, dan ini pada saat kalian OBE kan lagi, yang di bawah 1 utama ini kan dibuat 0 ya. Ya. Jadinya ditambah R3 tambah 3 R2, R3 tambah 3 R2. Jadinya 0. Bawahnya lagi 9. Yang sampingnya lagi 9 kalau gitu, Pak. Ini berapa? 9. 9. Oke. Nah, ini tadi masuk yang ini yang mana nih kita ambil? 156 ini contoh yang B ya, berarti ya. Iya, Pak, ya, Pak. Iya, betul. Nah, pada saat kalian menemukan kondisi air seperti ini, kalian bagi dulu nih, mana yang ruas kanan. Ruas kanan kan yang ini ya. Nah, kalau misalkan ada baris yang di bagian koefisiennya sini 0 semua, tetapi ruas kanannya itu tidak 0 gitu ya, otomatis ini akan menyimpulkan dia tidak punya solusi gitu. Kalau ada minimal 1 baris yang seperti ini gitu ya, di mana bagian koefisiennya itu 0 semua, tetapi yang bagian ruas kanan itu tidak 0. Jadi kita langsung bisa menyimpulkan dia tidak punya solusi. Jadi gampangnya seperti itu. Kenapa kok bisa menyimpulkan seperti itu? Karena di statement yang ini, pernyataan ketiga ini, itu kan artinya K1, ini apa namanya, koefisien ya? Bentar, andaikan yang kita cari itu kan K1 dan K2 gitu ya. Berarti dia 0 dikali K1 ditambah dengan 0 dikali K2 sama dengan 9. Kan tidak ada ya nilai K yang seperti ini. Jadi tidak punya solusi gitu. Oke. Dan kalau misalkan di suatu kondisi akhir gitu ya, di sini ada 0, 0, di sini 0. Terus di sini ya biasa gitu ya. Nah, seperti yang di atasnya misalnya. Kalau seperti ini, dia masuknya apa? Solusi banyak atau solusi apa nih? Tak hingga solusi. Solusi apa banyak? Tunggal. Tunggal apa banyak? Hah? Tunggal. Solusi banyak, Pak. Banyak apa tunggal? Banyak. Tunggal. Sehingga Solusinya banyak. Oh ya. Berarti kita fokus ke ini dulu, ke jumlah variabelnya. Nah, jumlah variabelnya di sini ada berapa? Ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Terus berarti kita harus yakin bahwa baris yang tidak 0 itu kalau ternyata itu sama dengan 2, berarti dia solusinya tunggal. Tapi di sini kan 0-nya ini sebenarnya tidak masuk di sini ya? Atau gimana ya jelasinnya? Kalau variabelnya 2, berarti 0-nya bukan variabel gak sih, Pak? Bisa dibilang. Ini jadi kalau di sini sebenarnya gini, 0 dikali K1 ditambah 0 kali K2 sama dengan 0 gitu kan? Iya.
Oke, bentar. Jika variabelnya n dan terdapat gitu ya. Terdapat kurang dari, nah ini, kurang dari n baris apa ya ini ya? Baris tak nol gitu ya. Baris tak nol, baris koefisien gitu ya. Ini saya mau membuat apa? Kriterianya seperti apa nih? Kurang dari n baris gini aja, baris submatriks tau nggak? Ya matriks bagian gitu ya. Matriks bagian koefisien ya, submatriks koefisien. Jadi sebenarnya kalau augmented matrix itu kan terbagi dua ya. Ini matriks koefisien, submatriks koefisien dengan ruas kanan gitu ya. Ini yang koefisien, ini yang ruas kanan. Atau si B-nya itu ya. Jadi kalau misalkan banyaknya baris tak nol yang di sini, itu ternyata kurang dari n, di mana n itu adalah jumlah variabel, ya maka baru kita simpulkan dia solusinya banyak. Solusinya banyak. Tak nol ya di sini ya. Oke, betul. Nah, tapi kalau misalkan dia sama ya, sama itu ya artinya n juga gitu ya. Nah, kalau ini kan n juga nih. Coba. Baris koefisien, baris matriks koefisien ya. Yang bernilai tak nol kan ada dua. Yaitu yang ini dengan yang ini ya. Kan ada dua. Sementara variabelnya kan ada dua juga kan. Berarti dia untuk yang ini dia solusi tunggal yang ini. Solusi tunggal gitu. Dia akan menjadi solusi banyak kalau yang ininya 0 dan ini 0 juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini 0 dan ini tidak 0 ya, misalkan ini tetap 2 seperti ini, dia masuknya ke sini tadi, tidak punya solusi. Karena dia memuat kriteria yang tadi ya. Nih. 0, 0 dan sesuatu yang tidak 0 gitu. Nah, jadi dia perlu memperhatikan sifat-sifat tadi nih. Itu dari proses OBE tadi nih, itu kita bisa mengidentifikasi kan jenis SPL-nya ya. Dia apakah punya solusi banyak, solusi tunggal atau tidak punya solusi seperti itu. Dan akibatnya untuk menyimpulkan ini tadi, apakah merupakan kombinasi linear atau bukan gitu ya. Dan dia kombinasi linear itu kalau solusi tunggal atau solusi banyak ya. Dan dia tidak akan menjadi kombinasi linear kalau dia tidak mempunyai solusi yang ini. Oke, gitu ya. Itu untuk yang ukurannya tidak harus persegi ya di sini ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau masih bingung? Silakan. Pak, bisa dibilang tandanya kalau dia solusi tunggal tuh apabila satu variabel itu udah diketahui nilainya nggak sih, Pak? Misalkan ada X3 udah diketahui. Tandanya tandanya bisa dibilang itu semua solusi tunggal nggak sih, Pak, yang ada di persamaan atau di matriks itu? Itu setelah di OBE ya? Iya. Belum tentu juga sebenarnya. Oh, belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena misalkan gini, X3-nya itu sudah fix sekian. Tetapi ternyata nilai dari X1 itu bergantung dengan X2 dan nilainya bisa lebih dari satu kemungkinan. Itu bisa aja gitu. Jadi meskipun kamu sudah menemukan ya satu nilai X3-nya itu berapa sekian. Ternyata X1 dan X2-nya itu tidak tunggal gitu. Jadi X3-nya tunggal, tetapi X2 dan X1-nya tidak tunggal. Bisa terjadi seperti itu. Oke, Pak. Begitu. Siap. Terima kasih, Pak.
Oke, gitu ya. Oke, jadi nanti mungkin untuk yang ini kalian pelajari lagi materi yang minggu sebelumnya ya, minggu-minggu sebelumnya terkait jenis SPL ya. Jenis SPL itu ada 3 ini tadi. Oke, nanti kalian pelajari lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Oke. Yang ini vektor satuan ya. Ya, ini saya rasa nggak terlalu susah. Sebelumnya mungkin sudah belajar ini juga ya. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Artinya nilai normnya tadi kalau dicari, itu nilainya ketemunya 1. Nah, itu adalah vektor satuan. Nah, setiap vektor itu kita bisa ubah menjadi vektor satuan gitu ya. Caranya kita tinggal bagi setiap komponen vektor itu dengan nilai normnya. Nah, itu seperti ini. Sehingga dia kalau kita hitung lagi normnya akan menjadi 1 semua. Nah, contohnya seperti ini. Kita awalnya punya vektor V 6,-2,3. Ini kalau kita lihat atau kita hitung ya, kita hitung ini panjangnya bukan 1 ya. Ternyata panjangnya 7. Oke, jadi dia V ini bukan vektor satuan karena panjangnya bukan 1. Nah, gimana caranya mengubah V supaya menjadi vektor satuan? Kita tinggal bagi setiap komponen V itu dengan normnya, dengan 7. Nah, jadi 1/7 kali 6, terus 1/7 kali -2, 1/7 kali 3. Dan jadinya seperti ini ya. Ini vektor U-nya. Setelah dinormalisasi ya, menjadi vektor satuan. Nah, kalau dihitung lagi ternyata memang benar ya. Panjang mudah ya. Nah, terus ini vektor satuan standar. Nah, ini sebenarnya ini vektor satuan tapi yang standar gitu ya. Jadi kalau misalkan di R2, vektor satuan standar itu ya I dan J. I itu adalah vektor 1,0, J itu vektor 0,1. Nah, itu di R2. Oke, dan kalau di ini, di R2 itu, setiap vektor yang komponennya itu V1 dan V2, itu selalu linear dari 2 vektor satuan standar tadi. Nah, sehingga kita bisa tuliskan V itu sama dengan V1I plus V2J. Nah, ini fisika gitu ya. Misalkan apa? Untuk koordinat atau ukuran kecepatan gitu atau percepatan kan ada I merupakan kombinasi linear gitu ya dari vektor I dan vektor J. Di mana V1 dan V2 ini itu nilai skalar ya, nilai komponen ya seperti itu. Nah, kalau di R3 itu ada IJK ya. 010 itu J-nya, terus 001 itu K-nya ya. Jadi ada 3 vektor satuan standar. Nah, ini kalau dibuat per komponen. Nah, kalau kita perluas lagi sampai Rn, nah ini kalau kita pakai huruf IJK, terus apa lagi? LN atas ya. Jadi kita tuliskan dengan E1, E2, sampai EN. Nah, jadi kalau misalkan Rn itu punya vektor satuan standarnya ya sebanyak N juga. Bentuk dari vektor satuan standar itu seperti ini. E1 itu adalah 1,0,0 seterusnya. Kalau E2 itu 0,1,0,0 seterusnya. Jadi kalau E ke I itu akan bernilai 1 di posisi ke I-nya itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan E3, berarti posisi ketiganya itu yang bernilai 1, lainnya 0 gitu ya. Oke, ini vektor satuan standar di Rn. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan vektor V di R4 ya, berarti dia E-nya sampai E4. Nah, kalau vektor V 4,6,10,-1, nah berarti ini kita bisa tuliskan ini. 4E1 ditambah 6E2 ditambah 10E3 min E4. Nah, jadi V ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari keempat vektor ini ya. Oke.
itu vektor satuan standar dan vektor satuan ya. Nah, ini kalau yang ini perkalian titik nih. Perkalian titik ada apa lagi nih? Oke. Perkalian titik ada yang masih ingat nggak nih? Di fisika atau di matematika juga pernah dipelajari ya? Nah, jadi kalau U dot V itu bisa dinyatakan sebagai apa? Panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali dengan kosinus sudut yang dibentuknya gitu ya, antar dua vektor itu. Oke, itu kalau misalkan panjang masing-masingnya diketahui dan nilai kosinus sudutnya diketahui ya, atau mungkin besar sudutnya yang diketahui. Nanti kita bisa dapat nilai U dot V-nya. Oke, dan karena itu dia pakainya kosinus ya. Berarti kalau misalkan U dan V-nya itu tegak lurus, berarti gimana? Nilai kosinus 90 derajat berapa? Berapa nilainya? Berapa? Ada yang masih ingat nggak? Berapa? Kosinus 90? 0, Pak. 0 ya? Oke, betul ya? 0 ya? Kalau kosinus 90, 0. Kalau kosinus 0, 1 ya? Oke, jadi kalau misalkan dua vektor itu saling tegak lurus, maka nilai dari U dot V-nya itu akan sama dengan 0 ya, di sini nih. Oke. Terus ini perhitungannya, contohnya seperti ini ya. Jadi ada U 001 dan V-nya 022. Terus sudut yang dibentuknya diketahui 45 derajat. Oke, terus kita gimana menentukan U dot V-nya? Kita bisa gunakan rumus yang tadi, panjang U dikali panjang V dikali kosinus sudutnya. Dan ternyata dapatnya 2 ya. Oke, sebenarnya ini tidak harus diketahui ini ya, diketahui komponennya ya. Misalkan 001-nya tidak diketahui, tapi yang diketahui itu langsung panjangnya sama dengan 1. Atau yang ini tidak diketahui, tapi yang diketahui itu langsung panjangnya ini sama dengan 8. Ya. Jadi kita nggak perlu menghitung yang ini. Langsung pakai saja panjangnya berapa yang diketahui, dimasukkan ke sini ya. Karena kalau misalkan ini diketahui per komponen, kita menghitung dot product itu nggak perlu pakai kosinus, tapi langsung perkalian per komponennya ya. 0 dikali 0 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2. Nah, jadi seperti ini ya, perkalian per komponen. Oke, mungkin saya tuliskan di sini aja. Ini sambil mengingatkan kembali ya. Nah, jadi kalau U dot V, ini kan tergantung yang diketahui ya. Nah, kalau yang diketahui panjang vektor U, terus sama panjang vektor V, dan sama sudutnya, berarti untuk menghitungnya, kalian tinggal masukkan aja panjang vektor U, panjang vektor V, dikali kosinus sudutnya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang diketahui itu adalah komponennya ya, berarti U1, sebentar. Kalau komponen itu berarti seperti ini. U ini sama dengan U1, U2, seterusnya sampai UN. Dan V juga diketahui V1, V2, seterusnya sampai Vn. Nah, berarti untuk menghitung U dot V, itu tinggal perkalian per komponen ya. Terus dijumlahkan ya. U2, V2, ini V ya. Ditambah seterusnya sampai UN, Vn. Nah, jadi ada bedanya ya antara yang ini dengan yang atas tadi. Kalau yang di atas itu
kalau yang diketahui bukan nilai per komponennya, tetapi besar vektor ya, atau panjang vektor dengan sudutnya ya, sudut tetanya berapa. Tapi kalau yang bawah ini kalau apa? Kalau yang diketahuinya itu udah langsung per komponen ya. Jadi U1, U2 sampai UN diketahui. Ini adalah komponennya untuk si U. Terus ini komponennya untuk si V-nya gitu. Jadi bedanya seperti itu. Oke. Ini ya, ini contohnya. Oke. Nah, ini sama ini ya. Ini kalau misalkan dibalik nih, dia mencari kosinusnya. Jadi dua hal ini kan sama ya, sama-sama rumus untuk menghitung apa? Menghitung U dot V ya, ya kan sama ya ini dengan ini ya. Nah, ini kita samakan aja berarti. Ini samakan dengan ini. Jadi ini samakan dengan ini. Dan akhirnya kita bisa dapatkan rumus yang ini nih. Nah, jadi untuk mencari kosinus dari suatu sudut gitu ya, sudut yang berada di antara dua vektor itu ya, itu kita bisa dapatkan dengan cara U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 sampai UN dikali Vn dibagi dengan ini. Apa ini? Panjang vektor masing-masing ya. Norm U dikali norm V. Oke, nah jadinya seperti ini. Oke, ini ada contohnya seperti ini ya. Nanti kalian pelajari saja di slide-nya. Karena ini sebenarnya review materi saat SMK atau SMK sebelumnya ya. Waktu kelas 3 ya, kalian harusnya belajar ini ya. Oke, terus ini ada beberapa sifat perkalian titik ya. Atau dot product tadi. Ada komutatif, asosiatif, dan lainnya. Nah, terus ini untuk menentukan apakah sudut yang ada di antara dua vektor ya, itu apakah sudut lancip, apakah sudut tumpul, apakah sudut 90 derajat. Nah, jadi kita bisa tinjau dari nilai dot produknya. Kalau misalkan U dot V-nya itu lebih dari 0, berarti dia sudutnya lancip. Tapi kalau kurang dari 0, ternyata sudutnya tumpul, dan kalau sama dengan 0, itu dia 90 derajat, berarti dia siku-siku. Oke, dan berarti kita harus menghitung ini dulu ya, U dot V ini. Nah, ini ada contohnya nih. Misalkan, saya punya vektor U-nya itu seperti ini. 6,3,3. P-nya 4,0,6. Berarti untuk mencari dot produknya, U dot V, tinggal dikalikan per komponennya ya. 6 kali 4 ditambah 3 kali 0, ditambah 3 kali min 6. Ternyata hasilnya 6 ya. Hasilnya 6. Dan 6 ini kan lebih dari 0. Nah, berarti dia sudutnya apa? Lancip ya. Tuh. Terus yang ini juga gitu ya. 416 min 302. Kalau kita kalikan ternyata sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti ini apa nih? Ortogonal ya. Atau dia siku-siku 90 derajat. Oke. Bisa dipahami ya ini ya? Oke, atau saya mau coba aja. Oh ya, ini sejawabnya 0 semua ya. Oke, tadi terakhir siapa? Akmal ya? Yang terakhir menjawab tadi. Oke. Akmal mana? Ada suaranya Akmal? Iya, Pak. Coba Akmal pilih salah satu teman di sini. Siapa aja? Pak, yang terakhir jawab tadi bukan saya, Pak. Rido, Pak. Rido Liwardana. Iya, Pak. Rido mana Rido? Ada Ya, suara Pak. nggak Rido? Oh ya, Rido silakan pilih satu teman kamu yang ada di sini. Siapa aja terserah. Paling atas siapa, Pak? Siapa? Yang paling atas tuh siapa tuh? Abdurrahman. Abdurrahman, oke. Abdurrahman, coba kamu pilih atau kamu buat vektor U dan vektor V. Berapa aja terserah. Di R3 ya, di R3. Vektor U-nya berapa, vektor V-nya berapa.
Abdurrahman ada suaranya? Kedua, Berapa? U-nya misalnya 3 min 2 sama 7. 3 min 27. Oke, terus vektor V-nya berapa? 1, 2, 3 juga. 1, 2, 3. Oke. Oke, terus sekarang Abdurrahman tunjuk satu teman yang lain lagi. Siapa? Oke. Yang Serah. bawah saya aja, Pak. Bawa kamu. Oke. Agusto. Agusto ada nggak? Ayo Agusto. Coba Agusto selidiki apakah dua vektor ini itu sudut di antaranya lancip, tumpul, atau siku-siku ya. Tadi menentukan dia lancip, tumpul, siku-siku itu dengan menghitung dot produknya ya. Dot produknya gimana? Agusto mana? Ada nggak? Ada, Pak. Oke, gimana Agusto? Kira-kira ini hasilnya apa nih? Sudutnya. Tumpul, lancip, apa siku-siku ya? Ya, nilai dot produknya berapa nih? Oke, berapa Gusto? Gimana? Sebelumnya tadi. Yang sebelumnya, yang mana? Yang ini ya, syarat ini ya. Oke. Lanjut, Pak. Jadi dia apa dia? Sudutnya apa? Lanjut, Pak. Lancip ya. Karena nilainya berapa? Nilai dot produknya 24, Pak. 24 ya. Caranya Iya. tahu ya. 3 kali 1, 3, min 2 kali 2, min 4, ditambah Tambah kali 21. 3, 21. Oke. Berapa ini? 24. 24. 24 apa 22? 22, Pak. 22 ya. Nah, karena dia nilainya lebih dari 0 atau positif, berarti dia sudutnya lancip. Oke, gitu ya. 20. Ada yang salah itu nggak kamu? Oh ya, ini min 1 ya. Kan 3 dikurang 4 ya. Oh iya, betul. Min 2. Oke, siap gitu ya. Bisa ya, Gusto ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, sekarang Gusto pilih satu teman yang lainnya. Siapa? Terserah. Nadib, Pak. Siapa? Muhammad Nadib Atalah. Muhammad Nadib. Yang mana nih? Ada nggak orangnya? Iya Pak, Oh, siapa? Nadif. Ada Pak. Nadif ya. Oh, ya. Oke, coba sekarang Nadif, bisa nggak kamu menentukan dua vektor U dan V, tapi dia itu harus yang ortogonal atau kalau di dot produkan itu sama dengan 0 gitu ya, yang tegak lurus. Yang Coba. R2 apa R3 Pak? R3. R3. Coba. Buat contohnya aja. Sebarang, bebas yang apa aja.
Jadi supaya tegak lurus ya, U.V-nya itu 0. Oke. Pak, Ya, gimana? yang U-nya 132, Pak. 132, terus V-nya? Yang V-nya -4, -2, 5, Pak. -4, -2, 5. Oke, coba. Ini 1 dikali -4, -4 ya. Terus 3 dikali -2, -6. Tambah dengan 2 kali 5, 10 ya. Oke, dan ternyata nilainya 0 gitu ya, betul. Nah, jadi ini vektor U dan vektor V itu dia tegak lurus atau sudut di antaranya 90 derajat. Oke, karena nilai U dan V-nya sama dengan 0 ya. Oke, betul ya. Si siapa? Nadif ya tadi ya. Oke, Pak. Oke, ya. Oke, ya, itu terkait ini. Oke, terus ini yang berikutnya ada ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa norm dari ini bukan norm ya, ini nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari dot product itu kurang dari atau sama dengan hasil kali dari norm masing-masing ya. Ini teorema yang menyatakan itu. Tapi kalian nggak diminta untuk membuktikan teorema ini ya, karena itu di tugasnya anak mahasiswa matematika itu, untuk yang membuktikan teorema ini. Oke, nah terus di sini ada beberapa contoh ya, dot product U dengan V yang berkaitan dengan transpose juga. Oke, ini nanti silakan kalian baca saja dari sini. Sifat-sifatnya seperti ini ya, kalau ditranspose jadinya seperti ini. Jadi sebenarnya dot product itu kalau diibaratkan perkalian matriks, jadi kalau U dot V itu sebenarnya sama dengan ini, U transpose V atau V transpose U gitu. Jadi harus ada yang ditranspose. Karena kalau misalkan matriks, dia sama-sama posisinya ke bawah gitu ya, secara vertikal, itu kan tidak bisa dikalikan gitu ya. Jadi harus ada yang ditranspose salah satunya, sehingga dia bisa dikalikan. Nah, itu representasi dot product ya dalam bentuk perkalian matriks. Seperti itu. Kalau kita hitung manual kan yang tadi ya, secara aljabar tadi yang pakai per komponen kita kalikan lalu dijumlahkan. Oke, ini untuk ortogonal dan ortonormal seperti ini. Jadi himpunan ortogonal itu adalah himpunan yang kalau kita ambil setiap pasang gitu di dalam himpunan itu, ternyata kalau di dot product kan itu hasilnya 0. Jadi saling ortogonal. Oke, itu namanya himpunan ortogonal. Dan kalau misalkan vektor yang ada di dalamnya itu adalah vektor satuan, maka akan menjadi himpunan ortonormal ya. Ini definisi aja seperti ini. Oke. Ya, ini ada contohnya. Jadi misalkan kita punya vektor V1, V2, V3 seperti ini. Ya, seperti ini nih. Nah, ini kalau misalkan kita lihat V1.V2 ini kan sama dengan 0. V1.V3 ini sama dengan 0, V2.V3-nya sama dengan 0 juga. Jadi setiap kita ambil sepasang dengan semua kemungkinan kombinasinya gitu ya, itu ternyata bernilai 0, artinya himpunan vektor V1, V2, V3 ini adalah himpunan ortogonal. Jadi harus semua pasangannya itu 0 ya bernilainya. Tapi tentunya bukan yang dengan yang sama ya, V1 dengan V1 bukan itu ya. Jadi harus dua vektor yang berbeda, kita pasangkan, kita coba cari dot produknya. Kalau misalkan semua kemungkinannya 0, berarti dia himpunan ortogonal. Oke, dan
Ini contoh yang keduanya, V1, V2, V3 seperti ini, ternyata ada suatu pasangan gitu ya, V1 dengan V2. Ini kita dot produkkan tapi hasilnya tidak 0, dia nilainya 3. Nah, dengan kata lain, ini kalau misalnya ada satu pasang saja yang tidak 0, maka vektor ini himpunan ini bukan himpunan ortogonal ya, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk membuktikan suatu himpunan ini ortogonal atau bukan, nah itu tinggal dilihat aja. Kalau semuanya itu, semua pasangannya ini dot produknya 0, berarti dia himpunan ortogonal. Tapi kalau ada satu saja yang tidak 0, dia berarti bukan